Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Dan kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami kehadiran Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Bapa, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Perjanjian Baru Roma 4 ayat 6-8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, manusia hidup di dunia ini namanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, masih saja tentu sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, yang kita percayai, bahwa ketika Dia turun ke dunia, ya firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya kita diberikan pengampunan dosa kita. Bagi yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah jaminan yang sudah dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian juga seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan karena berdasarkan perbuatannya. Nah, di Perjanjian Lama Daud juga mengatakan bahwa berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, memang manusia dibenarkan tidak hanya karena perbuatan barangkali saudaraku, kita sudah diikat oleh hukum Taurat, barangkali kita tidak bisa menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu karena sering sekali kita jatuh di dalam dosa. 10 hukum Taurat kelihatannya hanya sedikit saudaraku, tetapi sering sekali kita jatuh. Tidak bisa kita melakukannya sepenuhnya. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu, maka Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini supaya ketika mereka percaya, orang manusia percaya kepadanya, tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat lagi berikutnya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, Dia mengampuni segala pelanggaran kita yang kita lakukan saudaraku, seperti kita melanggar hukum Taurat tadi. Jadi Dia mengampuni segala pelanggaran kita dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, di sini ditutupi bukan berarti dosa kita yang kita lakukan itu ditutup, tetapi dosa itu masih ada. Tidak saudaraku. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia rela disalibkan, Dia rela dibuat menjadi dosa padahal Dia tidak pernah membuat dosa. Nah, Dia dihakimi untuk di kayu persilang, di kayu silang Dia dihukum mati. Darahnya yang tercurah itulah yang menyucikan segala dosa kita. Jadi kalau misalnya Anda menulis sesuatu di dalam kertas, maka untuk menghapus tulisan itu biasanya kita pakai Tipp-Ex.
Ya, tipex itu menutupi, tetapi dia tidak akan muncul lagi. Yang apa yang sudah kita tulis berwarna hitam tadi tidak akan muncul lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika pelanggaran-pelanggaran kita diampuninya, dan yang ditutupinya dosa-dosa kita itu seperti menipek segala dosa kita tadi, ditipek sehingga itu tidak akan muncul lagi, dia akan hilang, saudaraku. Ya, tetapi kalau misalnya ada sesuatu makanan ditutupi, dia kan masih ada di dalamnya. Misalnya kalau ada ikan sayur kita tutup pakai tudung saji, nah ditutupi itu berarti ikan dan sayurnya masih ada di dalam. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, itu ditipek oleh Tuhan bahwa dosa kita sudah diampuni. Demikian juga berikutnya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini dia, saudaraku, ada kesalahan yang mungkin sering kita lakukan, entah itu dari perkataan kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari tingkah laku kita dan perbuatan kita. Nah, itu Tuhan bisa memberikan tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada kita. Nah, sungguh luar biasa, sungguh bahagianya kita ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, jadi saudaraku, janji firman Tuhan bagi kita ya dan amin. Oleh karena itu, mari kita tetap taat dan percaya. Kalau Anda masih belum mengenal Tuhan Yesus, mari datang kepadanya, saudaraku, melalui kebenaran firman-Nya. Maka ketika Anda, mungkin pun Anda sudah begitu jauh jatuh di dalam dosa, ketika Anda mau datang kepada Tuhan Yesus, Anda akan diselamatkan. Anda pasti selamat ketika Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, karena Dialah yang membawa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke dalam sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu, mari siapapun kita, ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan berseru kepadanya, maka kita diselamatkan. Segala pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada kita, tetapi Dia sudah menggantikannya dengan darahnya yang tercurah dan sudah dihapuskannya semuanya, saudaraku. Mari kita tetap taat setia bagi yang sudah mengenal Yesus. Mari jaga imanmu, pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap layak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh luar biasa Kau Tuhan. Engkau mau menghapus segala dosa-dosa kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami. Engkau tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu yang menghapus dosa manusia. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, siapa yang percaya kepada-Mu tidak binasa, bahkan meroleh hidup yang kekal. Demikian juga firman janji-Mu bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena itu kami mau datang kepada-Mu, berseru kepada-Mu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Ajar dan pimpin kami untuk tetap taat setia sampai kesudahan akhir zaman, ketika Tuhan datang kedua kali. Ada iman di dalam hidup kami yang Tuhan temui. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.